Oke, hai Sobat Semis dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel Semis Learner, channel yang akan menemani kalian semua belajar kimia. Oke, pada pembahasan kali ini, Mimin CL akan menjelaskan dan membagikan pengetahuan kepada Sobat Semis semuanya tentang bab pertama yang akan kalian temui di mata pelajaran kimia, yaitu struktur atom. Nah, agar teman-teman semuanya merasa nyaman dalam pembelajaran ini, pada bab pertama ini, khususnya tentang struktur atom, Mimin CL akan khusus membahas tentang perkembangan model atom terlebih dahulu. Dan untuk subbab lainnya akan dijelaskan pada video-video selanjutnya. Check it out. Jadi yang pertama, langsung saja, pada penemuan atom tentunya tidak langsung suatu teori itu sempurna ya. Jadi ada tahap-tahapan suatu teori itu berkembang dan menjadi suatu teori yang kompleks. Nah, sebelum menjadi suatu teori yang kompleks, tentunya sebuah teori itu berada pada teori yang lebih sederhana terlebih dahulu. Jadi, pada pembahasan kali ini akan membahas tentang perkembangan teori atom yang terjadi atau yang bisa kita pelajari pada mata pelajaran kimia. Nah, yang pertama yaitu adalah teori atom Leucippus dan Demokritos. Sebetulnya pada teori atom yang pertama ini jarang dijelaskan atau jarang diketahui dan jarang dibahas di SMA. Nah, tetapi tidak ada kekurangan ya, atau tidak ada kesalahan juga apabila kita mencoba untuk membahasnya. Jadi, teori Leucippus dan Demokritos ini adalah teori sederhana yang pernah ada tentang pembentukan atom. Teori ini menjelaskan bahwa atom merupakan bagian terkecil suatu zat yang tak dapat dibagi lagi. Jadi betul-betul suatu zat terkecil, tidak ada zat terkecil lagi yang ada di dalamnya atom ini. Dan teori Demokritos hanya sesimpel itu, hanya sesederhana itu dalam menjelaskan apa itu atom. Lanjut ke teori yang kedua, perkembangan terus terjadi dan muncul teori kedua yaitu adalah teori dari John Dalton, atau teori ini sering disebut sebagai bola pecel. Nah, menurut teori ini ada beberapa pernyataan ya yang bisa kita simpulkan. Nah, menurut John Dalton, atom merupakan partikel-partikel terkecil yang terdapat dalam zat dan tidak dapat diuraikan dan tidak dapat diubah menjadi atom lain. Sebelum kita lanjut ke pernyataan selanjutnya, kita bisa melihat nih model atom John Dalton itu seperti apa. Jadi seperti ini ya. Nah, bola pecel artinya tidak ada apa-apa, hanya lingkaran saja seperti bola pecel, dan atom itu merupakan partikel terkecil dan tidak dapat diuraikan ya, hampir seperti apa yang dikatakan oleh Demokritos. Lalu yang selanjutnya, atom suatu unsur berbeda dengan atom unsur lain. Jadi atom suatu unsur A, jika ada unsur lain yang mengandung atom yang sama, itu atomnya itu berbeda ya. Jadi oke, yang untuk selanjutnya adalah atom suatu unsur tertentu mempunyai sifat yang sama. Bisa seperti ini, misal ada unsur gas oksigen atau O2 ya. Berarti O, atom yang menyusun unsur tersebut itu mempunyai sifat yang sama karena mereka sama-sama oksigen ya. Lalu, selama reaksi berlangsung, atom tidak mengalami perubahan tetapi susunannya berubah. Nah, tentu ya dalam sebuah teori pasti ada kelemahannya. Nah, kelemahan dari John Dalton atau teori yang dikemukakan oleh John Dalton yaitu adalah, kita tarik ke bawah, nah ini dia. Kelemahannya adalah pernyataan tidak ada atom yang berubah akibat reaksi kimia. Padahal faktanya sekarang dapat kita ketahui atau dapat kita temui bahwa atom dapat berubah menjadi atom lainnya apabila dilakukan dengan reaksi nuklir. Itu kelemahannya. Jadi sudah paham, kita lanjut ke teori yang ketiga yaitu adalah ini ya, J.J. Thomson, atau sering kita sebut sebagai teori yang menggambarkan atom itu seperti roti kismis. Nah, seperti apa bentuknya? Sekarang kita cek. Ini dia. Jadi atom menurut Thomson itu merupakan sebuah lingkaran ya, yang dimana terdapat elektron yang tersebar merata di permukaannya. Jadi sekilas saat kita melihat teori atom Thomson itu menyebutkan bahwa
atom itu layaknya seperti roti kismis seperti ini ya. Lalu kita lihat pernyataan lainnya. Nah, ini merupakan bola pejal di mana proton dan elektronnya tersebar di dalamnya. Dan dijelaskan pula bahwa muatan positif sama dengan muatan negatif. Maksudnya adalah muatan positif yang ada, jumlah muatan positif yang ada di atom menurut J.J. Thomson itu jumlahnya sama dengan muatan negatif sehingga atom itu bersifat netral. Ini menurut J.J. Thomson. Nah, sekarang kita cek lagi kelemahan dari Thomson, maksud saya kelemahan dari teori yang dikemukakan oleh J.J. Thomson itu apa aja. Ini dia kelemahannya. Tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Ya, jelas ya. Jadi, tiap teori pasti terdapat kelemahan-kelemahan yang mengakibatkan teori tersebut dikembangkan atau berkembang lebih lanjut. Nah, yang keempat, sekarang kita akan membahas tentang Rutherford. Rutherford ini dapat mengemukakan teori tentang atom, tentang apa itu atom, berdasarkan percobaan hamburan sinar alfa. Sebelum kita menilik lebih jauh apa sih percobaan hamburan sinar alfa, kita lihat terlebih dahulu bahwa model atom Rutherford ini seperti ini bentuknya. Jadi ada sebuah nukleus di tengahnya, lalu ada elektron-elektron yang bergerak di suatu lintasan tertentu. Nah, kita lihat sebetulnya percobaan hamburan sinar alfa itu apa sih? Jadi Rutherford itu menembakkan sinar alfa pada sebuah lempeng ya, seperti lempeng logam, dan ternyata di situ cahayanya itu ada cahaya yang menembus lempeng, ada cahaya yang terpental, ada yang membelok, dan ada yang terpantul lagi dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut mengakibatkan atau menjelaskan bahwa sebetulnya ada sesuatu yang menahan cahaya tersebut sehingga ada yang tertolak, ada yang memantul. Itu berarti cahaya tersebut mengenai sesuatu. Nah, ternyata sesuatunya itu merupakan nukleus, di mana nukleus itu merupakan inti atom yang berada pada atom. Nah, jadi kita lihat ya, ini pernyataannya. Atom itu terdiri dari inti atom yang merupakan pusat massa dan bermuatan positif. Jadi nukleus atau kita sebut sebagai inti atomnya itu dia bermuatan positif, sedangkan elektron yang bermuatan negatif berputar mengelilingi inti atom seperti ini. Nah, jelas ya. Untuk kelemahannya, berdasarkan teori Maxwell, atom itu tidak stabil dan spektrum atomnya yang dijelaskan itu adalah kontinu, padahal spektrumnya yang ada itu adalah garis. Nah, kelemahan yang lainnya bisa seperti ini. Tidak mampu menerangkan mengapa elektron itu tidak jatuh ke inti atom akibat gaya tarik elektrostatis inti terhadap elektron. Kenapa tidak dijelaskan? Nah, karena ada kelemahan-kelemahan tersebut, tentu teori atom terus berkembang dan pada akhirnya berkembang menjadi yang selanjutnya adalah teori atom Niels Bohr, dasar teori atom Rutherford, dan teori kuantum. Nah, jadi teori kuantum nanti teman-teman akan mempelajari lebih lanjut ya. Kuantum itu yang dimaksud itu seperti apa akan dijelaskan di video-video selanjutnya. Nah, menurut Niels Bohr, atom merupakan suatu zat terkecil yang terdiri dari inti atom yang merupakan pusat massa dan bermuatan positif ya. Ini hampir sama seperti teori yang Rutherford, sama-sama bermuatan positif, sedangkan elektron yang bermuatan negatif tadi berputar mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu atau orbital. Lintasan tertentu itu orbital. Sedangkan kalau yang Rutherford tadi hanya dijelaskan bahwa mengelilingi inti atom, sudah seperti itu. Tapi ternyata menurut Niels Bohr, elektron itu mengelilingi inti atom dengan orbital tertentu. Nah, perlu diingat ya, bahwa elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu tanpa melepas energi. Nah, sebelum kita menilik lebih jauh, kita lihat dulu ya model atom dari Niels Bohr. Itu seperti ini. Jadi ada kulit orbitalnya, ini ada kulit KLMNO, lalu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, si elektron ini bergerak di garis yang memutar ini, Sobat Semis semua. Nah, ini yang berputar ini di sini. Namun,
setiap orbital mereka akan memiliki kuota elektron atau jumlah maksimum elektron yang bisa menempati elektron tersebut. Nah, kita lanjut. Jadi, elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu tanpa melepas energi. Saat elektron itu mengelilingi inti atom, elektron itu tidak melepaskan energi apapun karena mereka hanya mengelilingi. Tetapi lain hal apabila elektron dapat berpindah dari lintasan tingkat energi rendah ke lintasan tingkat energi tinggi dengan menyerap energi dan sebaliknya. Maksudnya, saat elektron di N sama dengan 1, dia akan melakukan perpindahan atau eksitasi elektron ke N sama dengan N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4. Nah, apabila N sama dengan 1, elektron di N sama dengan 1 akan berpindah di N sama dengan 4, maka dia harus mengalami perubahan energi. Apabila lintasan tingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi, maka dia harus menyerap energi. Tetapi apabila dia dari lintasan tingkat energi rendah ke lintasan tingkat energi tinggi ke lintasan tingkat energi rendah, maka dia harus melepaskan energi. Itu ya, teman-teman. Jadi apabila hanya mengelilingi, maka elektron tersebut tidak perlu untuk menggunakan energi, baik menyerap maupun melepaskan energinya. Nah, maksudnya apabila kita lihat lagi ya, apabila ada elektron dari N sama dengan 3 dan ia harus mengalami perpindahan elektron di N sama dengan 1, maka elektron tersebut harus melepaskan energi. Begitu juga sebaliknya. Apabila ada elektron di N sama dengan 1 dan dia ingin berpindah tempat di N sama dengan 4, maka dia harus menyerap energi. Oke, kita lanjut. Untuk Niels Bohr sendiri, dia juga memiliki kelemahan, yaitu adalah tidak mampu menjelaskan spektrum warna dari atom berelektron banyak. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya, ternyata adalah yang terakhir adalah teori mekanika gelombang. Nah, mekanika gelombang ini atau bisa kita sebut sebagai teori atom modern ya, Sobat Semis semua. Teori mekanika gelombang atau teori atom modern itu dasar teorinya menggunakan atom Rutherford dan juga Bohr. Oke, ada 3 poin penting sebetulnya pada pembahasan mekanika gelombang. Yang pertama, ada pernyataan yang dikemukakan oleh Louis de Broglie, yang mana dia menyatakan bahwa sebuah materi itu dia mempunyai dualisme sifat. Materi atau partikel itu dia mengalami dualisme sifat. Dia dapat berupa materi dan juga dapat berupa gelombang. Lalu ada pernyataan yang kedua, yaitu adalah Werner Heisenberg, yang mana menyatakan tentang prinsip ketidakpastian Heisenberg untuk materi yang bersifat partikel dan gelombang. Nah, bunyi dari asas yang dikemukakan oleh Heisenberg atau Werner Heisenberg itu adalah tidak mungkin dapat mengetahui pada waktu bersamaan baik momentum maupun posisi dengan tepat suatu partikel seperti elektron. Jadi, apabila dengan bahasa yang lebih sederhana, Werner Heisenberg mengatakan bahwa sebetulnya tidak mungkin untuk mengetahui momentum maupun posisi suatu elektron pada kenyataannya. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang selanjutnya adalah Erwin Schrödinger. Menyatakan bahwa elektron-elektron yang mengelilingi inti terdapat di dalam suatu orbital. Sedangkan orbital sendiri merupakan daerah 3 dimensi di sekitar inti yang merupakan tempat elektron dengan energi tertentu dapat dipertemukan dengan kemungkinan terbesar. Oke, untuk berikut ya penjelasan tentang bagaimana sih sebetulnya perkembangan dari suatu atom atau perkembangan teori atom yang mengawali materi mata pelajaran kimia. Nah, di video selanjutnya Mimin CL akan menjelaskan beragam
materi lagi yang sekiranya dapat membantu Sobat Semis semua dalam memahami ilmu kimia. Sehingga jangan lupa untuk terus selalu support channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen. Dan juga jangan lupa untuk selalu turn on notification-nya. Oke, jadi mungkin itu saja dari Mimin CL pada video kali ini. Terima kasih atas sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.